Pas de soleil, 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 pas de soleil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Hari ini saya akan menjelaskan contoh perhitungan PPh badan dengan tarif pajak terbaru pada PT Jaya Tama. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai lagi, ini melanjutkan perubahan penjelasan saya sebelumnya, yaitu kita akan masuk mengenai pajak penghasilan terbaru. Untuk pajak penghasilan terbaru yang berlaku mulai dari tahun 2020, yaitu pemberlakuan penurunan pajak untuk PPh badan yang awalnya 25% berubah menjadi 22%. Jadi ada perubahan untuk kasus PT Jaya Tama di jurnal penyesuaian, yaitu kaitannya dengan pajak penghasilan PPh badannya. Karena ada perubahan itu, maka ada perubahan di jurnal penyesuaian sehingga membuat laporan keuangannya berubah. Untuk kaitannya untuk perhitungan pajak yang berlaku yaitu 22% yang awalnya 25%. Di sini saya menghitung karena peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar, peredaran bruto kita 8 miliar 140 juta 125 ribu. Peredaran bruto ini diambil dari sales of merchandise yaitu sebesar 8 miliar 140 juta 125 ribu. Karena lebih dari 4,8 miliar, maka perhitungannya kita menggunakan yang mendapat fasilitas dan yang tidak mendapat fasilitas. Yang mendapat fasilitas maka akan dikurangkan yaitu 50% dikali dengan 22%. 4,8 miliar dibagi peredaran bruto dikali dengan PKP atau penghasilan kena pajak. Untuk penghasilan kena pajak kita yaitu laba bersih sebelum pajak. Laba bersih sebelum pajak kita diambil dari profit and loss. Sebelumnya saya telah menjelaskan, yaitu laba bersih sebelum pajak 1 miliar 529 juta 139.709 rupiah. Ini merupakan PKP-nya. Maka perhitungan pajaknya 4,8 miliar dibagi 8 miliar 140 juta 125.000 rupiah atau peredaran brutonya dan dikalikan PKP-nya, maka didapatlah 901 juta 690.159. Ini yang mendapatkan fasilitas. Yang mendapatkan fasilitas yaitu akan dikenakan 50% dikali dengan pajaknya PPh badannya yaitu 22%. Jadi 50% dikali 22% dikali penghasilan yang mendapat fasilitas, pajak yang mendapat fasilitas, maka didapatlah hasilnya 99.185.918 rupiah. Lalu untuk perhitungan yang tidak mendapatkan fasilitas, laba sebelum pajak dikurangi dengan penghasilan yang telah mendapatkan fasilitas, maka yang tidak mendapatkan fasilitas yaitu 627.449.550 rupiah. Maka perhitungan pajaknya 22% dikali 627.449.541, maka didapatlah 138.038.901 rupiah. Hasil perhitungan pertama yang mendapatkan fasilitas kita tambahkan dengan yang tidak mendapatkan fasilitas. Inilah merupakan besarnya pajak penghasilannya. Maka jurnalnya income tax expense di debit dan income tax payable di
kredit masing-masing Rp237.224.819. Inilah income tax expense. Karena ada perubahan pajak di sini, maka akan berubah di neraca lajur, akan menghasilkan perubahan laba. Bisa dilihat laba setelah pajak yaitu 1.294.914.890, atau bisa juga di dalam laporan profit and loss yang berakhir di 31 Desember 2021. Karena ada perubahan pajak, pajaknya kita masukkan angkanya yaitu 237.224.819. Ini hasilnya dari perhitungan pajak kita tadi, 237.224.819. Dan akan menghasilkan laba bersih setelah pajak yaitu 1.941.914.890. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.